Halo, nama gua Syafiq Marus and say hi for me. Kali ini dapetin cerita dari seseorang yang dia dibilang gagal move on, ya dia gagal move on. Dan sampai akhirnya dia juga masih gagal move on. Tapi kadang gagal move on tuh ada yang pengen balikan gitu. Ya dia juga sempat ngerasain itu gitu. Tapi setelah lama-lama akhirnya dia tetap bakal move on, tapi nggak pengen balikan. Paham nggak sih? Ya udahlah, dengerin aja. Maaf kalau penjelasannya nggak jelas. Ya udahlah, dengerin ceritanya. Oh iya, sampai lupa. Oh ini buat teman-teman yang DM ceritanya mau dimasukin ke YouTube, apa ya? Ya udah, tulis ceritanya ditulis di email. Nah terus nanti dikirim ke alamat email gua yang nama alamat email apa ya? Oh ya, sisa hari ini _gmail.com yaitu. Ya nanti di link deskripsi, bukan link di deskripsi. Gue ngomong pas tadi di deskripsi di deskripsi ada kok di paling bawah kalau nggak salah, lihat aja. Yaudah, yuk kita mulai. Assalamualaikum kak, saya Iva dari Lampung, mau curhat. Jadi pertama kali aku tahu Syafiq Marus itu dari Instagram, terus lanjut ke YouTube. Di situ seneng banget ngerasa ada jawaban, ada arahan dari video-video yang diupload di YouTube di situ. Dan pas banget sama yang lagi aku alamin dari video yang kamu terlambat sadar. Jadi aku sempet deket sama seseorang. PDKT sekitar 6 bulan, pacaran 2 bulan. Dan pas baru pacaran, aku kecelakaan parah. Sampai 2 bulan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Dia yang selalu ke rumah, jenguk. Dia yang selalu ngerawat aku juga. Sampai pada ulang tahun dia, aku ke rumah dia, mau ngasih surprise ke dia. Tetapi ada problem. Di situ ibunya cuek banget. Dan bahkan nganggap aku itu Rahma. Iya, Rahma itu mantan pacar dia waktu SMP. Aku sakit banget di situ. Dikira Rahma. Jadi selama ini aku gak pernah dikenalin sama ibu, malah mantannya yang dikenalin. Terus dia masih sering kontak mantannya tanpa sepengetahuan aku. Jadi aku paling gak bisa kalau pacar aku tuh kayak gitu sama mantannya. Karena dari dulu aku pacaran, aku selalu diselingkuhi sama pacar aku. Dan ya, selingkuhnya itu mantannya juga. Di sini trauma banget sama mantan pacar. Dan di situ nggak ada seminggu aku mutusin dia, aku udah benar-benar nggak kuat. Dan emosiku nggak kekontrol. bulan 2 akhir aku putus sama dia. Dari bulan 2 itu aku biasanya ya biasa aja, bahkan enjoy. Setelah berjalannya waktu, bulan 3, 4, 5, 6,
7, 8, dan sampai 9, aku akhirnya gagal move on banget. Tapi selama itu juga aku gak mau pacaran karena aku mau nunggu dia. Walau aku yang mutusin dia, aku tetap berharap dia bisa balik sama aku. Dan selama 7 bulan aku banyak yang deketin dan pengen buka hati. Aku gak bisa kayak ngerasa aku kayak ngestak gitu di dia. Ya terus aku sholat tahajud deh, minta sama Allah buat dia kembali, tapi gak ada respon sama sekali dari dia. Dan 7 bulan itu aku banyak nolak cowok demi nunggu dia. Dan sampai akhirnya Jumat pagi di sepertiga malam terakhir, aku tahajud di situ. Aku yakin Allah bakal ngabulin doa-doa aku selama ini. Dan ternyata Jumat siangnya dia langsung komen snapku dong. Wow, rasanya kayak wah, rasanya seneng banget. Dan itu dilanjutin chattingan sampai malam. Dan malam itu dia ngajak balikan. Dan aku yain, karena ya ini penantian aku. Balikan itu tanggal 9, bulan 9, tanggal 10, 2020. Dan berjalan sampai bulan 11, tanggal 22, 2020. Itu berapa hari ya? Nggak perlu dihitung lah. Aku seneng banget karena aku nungguin dia. Dan akhirnya dia balik karena aku selalu mikir gak ada orang yang bisa ngertiin aku, sabar aku. Iya pokoknya ini dia doang nih yang bisa di pikiran aku. Berjalan selama hampir 2 bulan, ternyata dia bukan lagi sosok yang aku kenal dulu. Dia berubah drastis. Dari dia jadi orang yang pemarah, egois, tukang bohong. Dan itu gak pernah dia lakuin ke aku selama dulu. Itu selalu dia lakukan berulang kali. Sampai dimana aku selalu disakitin sama dia, aku tetap maafin. Tapi waktu terakhir kita jalan malam minggu, itu kita makan di kafe. Dan ternyata aku yang bayarin. Dan di situ aku ilfil banget sama dia, karena dia yang selalu nggak pernah beliin aku ini itu. Tapi aku ngargain dia yang mau ke rumah aku karena rumah dia jauh. Tapi semakin lama apa-apa aku lagi. Dan sampai sekolah pun aku nunggu di gang-gangan pagi-pagi buat nitipin bontot buat sarapan dia. Bontot itu apaan sih? Yang tau bontot itu bukannya yang terakhir, anak terakhir ya? Ya udah, yang tahu bontot tuh tulis di komen deh. Bontot, what is that? Lanjut. Ya antarin sarapan dia di sekolah karena kita beda sekolah. Tapi sikap dia nggak ada perubahan. Dan di situ aku selalu ngasih dia kesempatan. Dia nggak pernah peduli. Akhirnya aku minta buat jalan sendiri-sendiri. Ya, dia dengan mudah hanya mengiyakan. Kali ini aku nggak seberapa gagal move on kayak dulu, karena aku ngerasa pikiranku udah terbuka dan tahulah mana yang pantas buat diperjuangin. Iya, aku masih sayang sama dia, walau dia kayak gitu sama aku. Dan aku udah maafin dia, semoga dia bisa berubah buat perempuan yang lain. Aku ada niatan curhat ke kakak karena dia tahu channel YouTube kakak dari aku. Wah, kita dulu sering
lihat channel YouTube kakak waktu balikan, dan malam ini tadi jam 10 malam dia bagikan link YouTube kakak di story WhatsApp yang kakak upload jam 7 malam lalu, dan jam 7 malam, dan disitu aku kepo dia nge-share apa, dan ternyata video YouTube kakak. Kalau bisa kisah ini dibikin di channel kakak pengen banget dibikin video sama kakak, karena motivasi banget video kakak, dan biar tahu gimana dia, biar dia sadar kalau ini bikin video. Please kak, terima kasih kak. Ya terima kasih kembali. Emang bener ya, kayak kita tuh berdoa sama Tuhan, semoga dideketin sama orang yang sayang sama kita. Kita berdoa semoga dapat yang terbaik, dan ketika dia pergi kita malah marah. Kita marah ke Tuhan dan minta doa lagi buat kembaliin dia, minta kembali lagi, minta lagi, akhirnya Tuhan kembali lagi. Sampai kita tersadar bahwa kita tuh memang minta yang terbaik. Jadi kalau dia pergi, ya tahulah berarti dia bukan yang terbaik gitu. Malahan ketika kita minta kembali, yang kita cuma rasain tuh ya sakit doang. Tuhan tahu mana yang kamu butuh, mana yang kamu pengen. Dan Tuhan ngerti gitu. Dia lebih tahu jalan cerita hidup kamu daripada kamu. Jadi kalau kamu minta sesuatu dan itu nggak sesuai harapan kamu, jangan kecewa. Karena kamu nggak tahu kedepannya itu buat apa. Dan juga kalau pengen jatuh cinta atau pengen berpasangan atau berpacaran deh gitu, yang kalian pilih atau yang kamu pilih itu bukan yang kamu mau loh, tapi lebih baiknya yang kamu butuh. Ya anggap aja deh kamu pengen yang sesuai tipe kamu, yang gini lah, yang ya kalau masa-masa sekarang tuh kayak good looking lah, atau tinggi, nggak ngerokok, atau yang lain-lain lah. Tapi di situ kamu nggak nyaman. Kamu cuman pengen itu doang, tapi kamu nggak nyaman di situ. Nah jadi kalau pengen cari seseorang itu bukan karena pengennya kamu, tapi karena ya kamu butuh itu. Jadi kayak kamu tuh punya support system, ya punya motivator deh. Kayak misalnya kamu lagi jatuh, ya dia bantu berdiri, terus ngobatin luka. Sumpah ya, kayak oke, nggak munafik deh. Good looking itu emang kadang memang menarik, tapi come on, itu nggak sekedar good looking doang. Kamu cuma perlu nyari kenyamanan. Emang enak apa kayak pacaran sama good looking tapi obrolannya nggak nyambung, diem-diemin doang. Ya terus mau ngapain? Tatap muka? Nggak juga. Malahan tanpa sadar gue jatuh cinta ya karena good looking juga. Tapi lama kelamaan ternyata yang dibutuhin bukan good looking juga sih. Yang dibutuhin tuh ya nyaman. Mau dia seapapun, tapi kalau lo nyaman ya nyaman gitu. Ya bosan itu ada, cuman bosan itu bukannya hal yang lumrah kali. Apalagi move on. Kenapa akhir-akhir ini berapa video kisah cintanya semua tuh kayak I love you but I am letting go. Kayaknya lagu Pamungkas gitu.
semuanya berakhir melepas dengan ikhlas. Ya walaupun belum move on, tapi kayak kita tuh udah sadar bahwa kita nggak bisa sama dia, kita nggak bisa paksain sesuatu hal itu. Kita cuman, oh mungkin saatnya emang bukan perjuangin dia lagi deh, bukan gantungin semuanya ke dia lagi deh, nggak harus ngejar dia lagi deh. Soalnya ya sekarang kamu tahu kamu harus kemana tuh, kamu udah tahu. Dan move on itu bukan soal melupakan, tapi membiasakan gitu. Dan ketika kamu sudah tahu tujuan kamu kemana, bahwa dia bukan orang yang pantas buat dipertahanin atau diperjuangin, ya kamu hanya perlu membiasakan tanpa dia sekarang. Kalau soal bahas kenangan, ya kenangan gak bakalan bisa lupa kali. Ya anggap aja kayak luka jahitan. Udah sebersih apapun, udah sebersih apapun, pasti punya bekas sih, sama kayak itu. Dari sebuah kenangan yang mengasyikkan, terus menyiksakan, dan akhirnya jadi pelajaran. Lucu ya, bahwa kita nggak bisa, kita bukan gagal move on sih, tapi kita masih nge-stuck sama satu orang, sama fase. Kalau kita tuh nggak bisa nerima keadaan itu, bahwa kita telah pergi masing-masing gitu, kita nggak bisa nerima, kita masih nggak percaya kalau itu terjadi, ya kayak gitu nge-stucknya. Jadi akhirnya kita matain banyak hati orang buat bisa lagi kembali sama dia. Ya gak jahat sih kalau gitu, tapi kamu jahat ke diri kamu sendiri. Kamu ngerasa dia bakalan balik, bakalan yakin balik, dan ya akhirnya balik emang. Tapi bukan dia lagi, bukan yang dia dulu lagi, bukan yang kamu harapin lagi, bukan yang di ekspektasi kamu lagi, bahkan di luar ekspektasi kamu, yang berakhir kecewa lagi, putus lagi. Akhirnya ya milih jalan masing-masing lagi. Ya udah, itu aja. Terima kasih. See you next time. Bobo lagi bobo. Udah jam 5 pagi, udah jam 5 pagi. Kantong mata, ya Allah, kantong mataku.